teman-teman mengeluh ada problem-problem negatif dalam hidup kita, mungkin merasa saya ini kok tidak pede ya Pak, saya ini kok mudah tergoda ya Pak, saya ini kok mudah terseret hawa nafsu ya Pak, saya ini kok pemarah ya Pak, dan lain sebagainya. Kalau versinya Syekh Ibnu Athaillah, ya ganti saja yang buruk-buruk tadi, yang negatif-negatif tadi, digusur dengan diisi hal-hal yang positif. Jadi cara membersihkannya gimana? Kita sibukkan lahir batin kita dengan hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah itu ya 4 tadi. Kita menetapi akhlak, kemudian kita patuh, dan yang ketiga mengontrol hawa nafsu, dan yang keempat sadar kalau Allah itu senantiasa hadir, senantiasa ada. Baik, saya lanjut. Masih ada 2 lagi khas pemikiran sufistiknya Syekh Ibnu Athaillah, yaitu uzlah dan kholwah, dan yang terakhir ma'rifah. Uzlah dan kholwah ini adalah latihan kita untuk membentuk jiwa yang tidak tergoda oleh dunia, antara lain dengan sementara memutus hubungan dengan dunia. Ini namanya uzlah. Jadi bukan hakiki uzlah itu kemudian kayak dulu kan ada cerita orang masuk ke hutan, semedi, masuk di gua-gua, enggak begitu. Jadi uzlah itu memutus hubungan secara maknawi, bukan hakiki. Dalam rangka apa? Mengontrol diri kita agar tidak terpedaya oleh dunia. Kemudian kholwah. Kholwah itu ya kita menyendiri berdua dengan Allah saja. Ini namanya kholwah. Makanya enak menjelaskan hubungan kita dengan Allah itu pakai diksi-diksi mahabbah, cinta. Mengapa? Ya karena kalimat-kalimat uzlah, kholwah, dan lain sebagainya ini kan kalimat-kalimat yang akrab dengan orang yang sedang jatuh cinta. Jadi mungkin teman-teman banyak yang ikut ngaji ini kan banyak yang masih muda-muda, masih mahasiswa, masih semangat. Nah, diksi-diksi mahabbah, diksi-diksi mencari kedekatan dan lain sebagainya, ini kan diksi yang akrab dengan dunia anak-anak muda. Apalagi anak muda ini sekarang sedang mencari kan, pencarian. Nah, menurut saya jalur paling menarik bagi anak-anak muda untuk bisa dekat, sadar hadirnya Allah itu jalur mahabbah, jalur cinta. Nah, yang terakhir ciri gagasan sufistiknya Syekh Ibnu Athaillah itu ma'rifat. Ma'rifat itu bisa jenisnya mawahib, bisa jenisnya makasib. Mawahib itu anugerah langsung dari Allah kepada orang tertentu. Kalau makasib itu upaya kita untuk memperoleh ma'rifat itu, baik melalui riyadhah, zikir, amal soleh, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Ini masih pengantar ya Bu. Ini biar teman-teman sedikit kenal dengan beliau Syekh Ibnu Athaillah. Oke, sekarang kita masuk ke langsung ya tentang posisi mahabbah. Sebelum ke penjelasan tentang mahabbahnya yang kita ambil dari kitab Hikam, kita tengok sebentar salah satu naskah beliau.
Diulang ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai sini ya. Sudah saya bilang sejak awal, jadi yang longgar hatinya. Karena kalau model online seperti ini, biasanya banyak problem-problem yang berkaitan dengan jaringan. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di titik makomat-makomat menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Suara saya terdengarkah teman-teman? Dengar ya? Yuk, kita belajar lagi. Baik, menurut Syekh Ibnu Athaillah, makomat atau tangga-tangga yang harus kita daki menuju Allah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 puncaknya, yaitu mahabbah. Jadi ini bagi para salik, orang yang berjalan menuju Allah, mari kita daki tangga-tangga itu. Ya, para sufi biasanya punya rumus sendiri-sendiri tentang tangga-tangga ini. Nah, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah ya tangganya 9 ini puncaknya mahabbah. Jadi mahabbah ini ada di strata paling tinggi. Diawali dari taubat. Ini kalau yang awal ini biasanya sama, hampir semua pakai taubat. Kemudian dilanjutkan zuhud. Jadi setelah bertaubat, berzuhud. Berzuhud itu berarti melatih diri agar tidak jatuh cinta dengan dunia. Kalau sudah bisa zuhud, sabar. Biasanya kan orang zuhud itu kendalanya banyak, ujiannya banyak, godaannya banyak. Maka makom sabar jadi level selanjutnya. Kalau sukses zuhud dan mampu bersabar, ada makom satu level lebih tinggi, yaitu syukur. Jadi rasa terima kasih kita, rasa pujian kita yang sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku masih Engkau izinkan untuk meniti jalan menujumu. Melalui taubat, aku kuat zuhud dan mampu bersabar. Nah, kalau sudah nyampe makom syukur, itu kemudian naik ke makom khauf dan roja. Ini 2 makom berturutan. Diawali dari khauf. Kita merasa takut, tidak berani sembrono lagi menjalani hidup ini. Kita hati-hati agar tetap fokus perjalanan menuju Allah, tidak melenceng kemana-mana. Wong sudah berjuang sejak tobat, zuhud, sabar, dan kita syukuri, ya kita terus hati-hati. Makanya ada khaufnya, biar tidak sembrono. Tapi juga khaufnya jangan terlalu besar, biar tidak putus asa. Di situ ada roja. Kita penuh harapan pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah nuntun kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Ini namanya roja. Kalau sudah mampu roja dan khauf dan syukur, sabar, zuhud, taubat, ada satu level lebih tinggi, yaitu ridho. Jadi naik satu level di ridho. Ridho itu berarti kelegaan kita untuk menerima apapun situasi yang menimpa diri kita. Ini namanya makom ridho. Kemudian naik satu lagi di atas ridho, yaitu tawakal.
Kalau tawakal itu kondisi jiwa kita yang mampu memasrahkan segalanya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau ridho itu coraknya pasif dalam tanda petik, kita terima apapun situasi, kondisi, takdir yang diberikan pada Allah. Kalau tawakal ini ada unsur aktifnya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Setelah yang terbaik kita jalankan, kita kembalikan semuanya pada Allah. Nah, ini namanya tawakal. Nah, pada akhirnya kalau orang sudah mampu ridho dan mampu tawakal, dia akan sampai pada mahabbah. Jadi, munculnya rasa cinta kepada Allah. Ya karena sudah mendekat pada Allah sejak taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, roja, ridho, tawakal. Pada akhirnya pasti mahabbah akan lahir dalam diri kita. Ini makom yang paling tinggi. Di beberapa ulama sufi yang lain, mahabbah ini tidak di makom, tapi adanya di ahwal. Diasumsikan ini anugerahnya Allah. Tapi di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah yang At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ini mahabbah ini masuk bagian makomat. Berarti ya kita harus berusaha menumbuhkan rasa cinta pada Allah. Makomat itu kan semakin ke atas semakin sulit. Ya memang menumbuhkan rasa cinta itu kan tidak mudah. Kita ini manusia yang gampang terdistraksi oleh hal-hal duniawi. Kita manusia yang sulit tawakal. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu kita matok target. Kalau targetnya tidak terpenuhi kita kecewa. Sulit kita tawakal. Kita juga sulit ridho. Kita sering mengeluh, sering protes, sering komplain. Kita sering tidak seimbang antara rojak dan khauf. Kita sulit sekali bersyukur. Kita tidak sabaran. Kita mudah tergoda oleh dunia, tidak zuhud, dan kita lupa untuk taubat. Ini kan tangga-tangga ini menunjukkan kesungguhan kita. Nah, kalau orang sudah melakukan 8 tangga sebelumnya, ya kemungkinan mudah untuk sampai di aspek mahabbah. Jadi ini tuntunan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk ke penjelasan tentang mahabbah. Tidak apa-apa ya, tadi putus sebentar, tapi kan belum masuk pembahasan intinya. Bismillah. Nanti yang saya tampilkan di layar ini semuanya saya ambil dari kitab Al-Hikam. Meskipun modelnya tematik ya, jadi tidak urut. Saya urutkan sendiri sesuai logik penyampaian kita malam hari ini biar lebih mudah kita memahami mahabbah atau cinta. Saya awali dari hakikat-hakikatnya cinta atau hakikatnya mahabbah. Yang pertama, mahabbah itu adalah anugerah dari Allah. Jadi pemberian Allah. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu mendapatkan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu. Dan kemurahan Rabb-Mu, Tuhanmu, tidak dapat dihalangi. Jadi memang merupakan ketentuan dari Allah, ada orang itu yang diposisikan oleh Allah di level berkhidmat sepenuhnya pada Allah, level ibadah. Ada juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah untuk sampai di level mahabbah. Ya dua-duanya baik.
masing-masing golongan ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita ini jadi abid atau asyik, kalau dalam bahasa Arabnya. Abid itu orang yang fokus beribadah, mengabdi pada Allah, atau asyik, orang yang sangat mencintainya. Ini dua-duanya adalah anugerah dari Allah. Jadi jangan ditanding-tandingkan, jangan diadu. Kita kan sering adu, ala itu ulama ngerti ini fikih kok kurang dalam, atau itu ulama tasawuf itu sesat. Enggak, dua-duanya anugerahnya Allah, dua-duanya dicintai oleh Allah. Kita yang nyinyir ini yang bermasalah. Jadi memang ada orang yang dijadikan oleh Allah berkhidmat kepadanya, ada orang yang diistimewakan oleh Allah untuk mencintainya. Dua-duanya penting untuk kita syukuri. Nah, berarti apa? Oh, berarti cinta itu memang hakikatnya anugerah dari Allah. Kita bisa sih memaksa diri kita untuk patuh, untuk taat pada Allah misalnya. Tapi kalau rasa cinta ini kan tidak bisa dipalsukan. Kalau Allah tidak menumbuhkan rasa cinta itu, ya ketaatan kita, kepatuhan kita itu biasanya ya muncul karena kewajiban-kewajiban, dorongan-dorongan, tanggung jawab dan lain sebagainya, tapi bukan cinta. Baik, saya lanjutkan. Jadi hakikat mahabbah yang pertama itu anugerah. Karena itu anugerah, maka teman-teman mintalah kepada Allah atau lakukan segala yang teman-teman tahu yang mengundang ridhonya Allah dan perkenan Allah sehingga menganugerahkan rasa cinta itu. Itulah karena hakikatnya cinta itu anugerah. Baik, kita lanjutkan. Hakikat yang kedua, mahabbah itu hakikatnya adalah ikhlas. Di kitab Hikam dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, seorang pecinta